Bentley resmi memperbarui Bentayga Speed untuk model tahun 2025. Meski mesin W12 telah pensiun, bukan berarti performanya melempem. SUV mewah ini kini mengandalkan mesin V8 Twin Turbo yang lebih bertenaga plus racikan sasis baru yang makin dinamis. Bahkan bisa diajak ngedrift dengan penuh kendali. Bentley memang tidak main-main ketika memperbarui Bentayga Speed untuk model tahun 2025. Meski harus mengucapkan selamat tinggal pada mesin W12 yang legendaris, sang raksasa mewah ini justru makin buas dengan mesin V8 Twin Turbo. Tidak hanya lebih kencang, Bentley kini bahkan memberi fitur yang membuat Bentayga bisa drift. Ya, SUV 2,5 ton ini kini bisa ngepot hanya dengan satu tombol. Alih-alih mengejar elektrifikasi seperti banyak rivalnya, Bentley justru tampil percaya diri dengan mengandalkan mesin 4.0 liter V8 Twin Turbo yang telah diperbarui. Hasilnya, 641 HP dan 850 Nm torsi siap dilepas ke aspal. Meskipun torsi ini sedikit turun dibanding pendahulunya, performanya malah meningkat. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam kini hanya 3,6 detik, lebih cepat 0,3 detik dari versi sebelumnya. Kecepatan maksimum pun naik menjadi 310 km per jam. Bentley menyebut sistem sasis terbaru ini sebagai yang paling dinamis yang pernah dipasang di Bentayga. Rahasianya ada di mode sport terbaru yang memperkuat peredaman hingga 15% dan mengasah respon kemudi. Bila memilih rem karbon keramik opsional, pengemudi juga dapat akses ke AC Dynamic Mode yang memungkinkan drifter control dan oversteer bertenaga tanpa bikin garansi hangus. Teknologi lain yang kini hadir di Bentayga adalah launch control, serta sistem torque ventouring by brake and all-wheel steering sebagai standar. Semua ini dibuat untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih kencang meski bobotnya tetap berat. Untuk urusan suara, Bentley menggandeng Akrapovic. Sistem knalpot titanium quad tail pip bikin suaranya makin garang, sekaligus menambah estetika pada bagian belakang. Secara visual, desain Bentayga Speed tidak berubah drastis, namun ada pembaruan halus seperti velg 22 dan 23 inci baru, lampu depan berlapis gelap, lampu belakang bening, dan sensor ADAS yang tersembunyi rapi di bumper depan. Lencana Speed kini hadir dalam finishing chrome, kontras dengan aksen gelap di bodi, atap hitam mengilap atau satin bisa dipilih sesuai warna eksterior. Interior, tetap dunia kemewahan khas Bentley, kut berlapis pola diamond fold pilihan warna aksen sesuai keinginan, dan tentu saja bed speed di mana-mana. Bentley Bentayga Speed 2025 sudah tersedia di Inggris dengan harga mulai dari €219 atau sekitar 5,5 miliar. Angka itu belum termasuk opsi tambahan dan personalisasi dari divisi Mulliner yang bisa membuat mobil Anda benar-benar satu-satunya di dunia. Dodge resmi memperkenalkan Charger Daytona 2026. Bukan muscle car biasa, tapi versi sedan yang bertenaga listrik yang siap menggebrak jalanan. Tetap garang, tetap berotot, tapi kini tanpa suara knalpot. Gantinya, ada tenaga instan dari motor listrik yang senyap tapi tetap menggigit. Dodge kembali bikin kejutan. Setelah tahun lalu merilis muscle car listrik pertama di dunia, kini mereka menambah opsi baru, versi sedan 4 pintu dari Dodge Charger Daytona. Model ini akan mulai dijual pada tahun 2026 dan langsung membawa paket tenaga brutal 670 horsepower dan torsi 627 lb-ft dari dua motor listrik. Akselerasinya hanya butuh 3,3 detik dari 0 hingga 60 mph. Secepat Hellcat Radiator bermesin bensin yang sudah pensiun. Meski hadir dengan dua pintu tambahan, desain eksteriornya tetap gagah dan berotot. Tampang depan dan belakang identik dengan versi coupe, lengkap dengan atap yang rendah, fender lebar, dan garis-garis maskulin khas Dodge. Salah satu pembeda mencolok hanya pada area antara pilar B dan C yang lebih panjang untuk akomodasi pintu belakang. Dodge belum membocorkan banyak soal kabin,
namun kemungkinan besar tidak banyak berubah dari versi 2 pintu. Masih ada layar instrumen 16 inci bergaya Charles 1968, layar tengah 12,3 inci untuk infotainment, serta sistem pencahayaan interior bernama Attitude Adjustment dengan 64 pilihan warna dan tingkat kecerahan yang bisa diatur sesuka hati. Matt McCallum, CEO Dodge dalam rilis resminya, menyatakan bahwa meski punya 2 pintu tambahan, Charge Daytona sedan tetap mempertahankan karakter coupe-nya dan desain lebar. Interior fokus ke pengemudi, performa khas muscle car, dan tentu saja sistem all-wheel drive sebagai standar. Menariknya, hadirnya varian sedan ini juga menandai berakhirnya Charger Daytona MC versi entry level yang diam-diam dihentikan produksinya. Sebagai gantinya, Skytech jadi varian standar untuk model 4 pintu. Dengan baterai 100,5 kWh dan 2 motor listrik, tenaga 670 HP itu bisa digunakan tanpa kompromi. Sayangnya sejak pertama kali diluncurkan tahun lalu, Charger Daytona terutama dengan suara knalpot sintetisnya belum terlalu menarik minat pasar. Penambahan varian sedan ditambah kehadiran versi bermesin bensin yang sedang disiapkan jadi strategi Dodge untuk menyelamatkan pamor mobil ini di pasar muscle car modern. Baik pemirsa, sudah banyak informasi yang kita bagikan untuk Anda di episode kali ini. Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda dan juga seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, saya Cinta Najwa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!